Ibu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah. Alhamdulillah Ibu sangat semangat sekali ya. Nah Ibu kan untuk hari ini kita akan kedepannya kita akan melakukan kegiatan supervisi ya Bu ya. Nah tapi sebelumnya di sini saya ingin sedikit berbincang dengan Ibu tentang praobservasi sebelum melakukan supervisi. Tapi sebelumnya Ibu bisa tolong perkenalkan diri dulu nama Ibu. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sabtuti, mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9. Jadi hari ini saya bersama Bu Rika akan menyiapkan untuk kegiatan supervisi di kelas 9D dengan materi zakat fitrah dan zakat mal. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Oke, tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu ketika akan melakukan kegiatan supervisi ini. Kegiatan supervisi ya, saya senang ya karena dengan kegiatan supervisi ini kan salah satu bentuk kita bisa refleksi diri. Jadi selama pembelajaran apakah yang saya lakukan ini sudah betul, kemudian apakah ada kekurangannya yang perlu diperbaiki. Jadi terus terang saya merasa senang dengan kegiatan bersama rekan kerja Bu Rika ya, untuk melakukan kegiatan supervisi. Kita saling melengkapi aja ya Bu ya. Nah karena kan memang pada intinya yang namanya supervisi itu bukan dalam rangka mencari kesalahan ya Bu ya, tapi kita sama-sama belajar bagaimana memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah Ibu untuk supervisi kali ini kira-kira apa sih yang ingin Ibu kembangkan gitu dalam pembelajaran? Ya, di antaranya ya dengan kegiatan supervisi ini tentunya saya ingin kegiatan pembelajaran itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang keduanya kegiatan dalam pembelajaran menjadi lebih menarik bagi anak-anak. Jadi tentunya itu mungkin yang ingin saya harapkan dengan kegiatan adanya supervisi ini. Jadi diharapkan pembelajaran itu nanti akan lebih bermanfaat. Ya, tadi yang Ibu sebutkan itu jadi manfaat dari kegiatan supervisi ini salah satunya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah itu kan kalau dilihat itu atau disimpulkan itu tujuan untuk anaknya Ibu ya, sesuai yang Ibu harapkan itu seperti apa. Namun kira-kira kalau untuk Ibu sendiri pengembangan apa kira-kira yang ingin diharapkan? Ya betul tadi kalau tadi kan tujuan ke anak ingin mencapai tujuan pembelajaran. Nah bagi saya pribadi tentunya ingin meningkatkan kompetensi kompetensi sebagai guru. Tentunya ada yang perlu ditingkatkan, pastilah ada kekurangan yang memang harus ada masuk dari rekan dengan kegiatan supervisi ini. Ibunya jadi meningkatkan kompetensi Ibunya khususnya dalam pembelajaran, bagaimana Ibu mengakomodasi kebutuhan siswa, mungkin seperti itu Ibu ya. Kan tidak jarang ya Bu ya kalau di kelas itu pasti memiliki siswa yang sangat beragam Ibu ya. Nah kira-kira dari yang Ibu tahu tentang keberagaman siswa ini seperti apa? Nah ya betul Bu Rika, dari dulu juga sering sekali menghadapi anak-anak dengan berbagai latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, kemudian juga kemampuan yang berbeda dari anaknya, memahami pembelajaran yang berbeda juga. Nah yang saya terpikir oleh saya di kegiatan supervisi ini ingin mengembangkan apa yang salah satu pembelajaran di kurikulum Merdeka ini ya, itu salah satunya pembelajaran diferensiasi ya. Jadi dengan kegiatan pembelajaran diferensiasi ini saya ingin mengakomodir berbagai karakter, kemampuan, perbedaan semua siswa sehingga pembelajaran akan lebih bisa diserap oleh anak. Oke, luar biasa sekali ya Ibu ya. Tadi tujuan untuk anaknya ingin pembelajarannya lebih menarik tentunya, kemudian ingin mencapai tujuan pembelajaran, dan bagi Ibu sendiri ingin meningkatkan kompetensi dan salah satunya itu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Bagaimana meningkatkan bagaimana mengakomodir kebutuhan siswa, sangat luar biasa sekali Ibu.
Nah, kira-kira untuk tantangannya sendiri apa Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Tantangannya kan tadi kan keberagaman siswa ya, bagaimana kita menyiapkan sehingga pembelajaran yang dilakukan bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua juga salah satunya juga ingin menumbuhkan juga kesadaran sosial, menumbuhkan kesadaran sosial di peserta didik. Seru sekali ya, luar biasa. Jadi tadi ingin mengakomodir keberagaman siswa dengan tentunya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira dari sebelumnya nih, sebelum kita melakukan supervisi kali ini, dari skala 1 sampai 10 nih, bagaimana kompetensi Ibu sendiri dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ya, kalau melihat hasil yang dicapai tentunya ya melihatnya dari hasil yang dicapai oleh peserta didik itu kira-kira ya antara 60%-an, Ya. 60 sampai 65%. Oke, lumayan di bawah juga ya Bu ya? Ya kakaknya masih di bawah ya. Iya, tapi nah yang Ibu harapkan kira-kira setelah melakukan kegiatan supervisi ini bagaimana? Nah, jadi mungkin Meningkat menjadi berapa? dengan adanya kegiatan supervisi, dengan kegiatan supervisi ini diharapkan nanti pembelajaran bisa lebih meningkat ya, bisa mungkin mencapai 80 atau mungkin juga 90. Oke, luar biasa. Itu targetnya ya Bu ya, sangat luar biasa sekali. Apalagi memang kalau dilihat dari aset siswa SMP 1 itu sendiri ya Bu, memang rata-rata itu siswanya sudah memiliki kompetensi awal yang bagus juga. Nah, di sini jadi guru itu bagaimana bisa mampu mengakomodir seluruh kebutuhan siswa tersebut. Nah, kira-kira strategi apa Bu yang ingin Ibu terapkan untuk mengakomodir kebutuhan siswa tadi sehingga bisa mencapai 80% bahkan 90% ya Bu ya, seperti yang Ibu harapkan? Kira strateginya seperti apa? Ya, strateginya mungkin yang dilakukan yang pertama persiapan untuk kegiatan pembelajaran itu dengan menyiapkan metode pembelajaran yang memang bisa metode yang bisa tadi mengakomodir siswa, kemudian juga pembelajaran lebih. Kemudian juga yang keduanya tentunya dengan melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Dengan melakukan pembelajaran diferensiasi tadi. Itu di antaranya juga satu lagi juga ingin menumbuhkan tadi apa kesadaran sosial di antara peserta didik. Nah, kira-kira metode yang ingin diterapkan itu untuk mengakomodir atau untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini seperti apa ya? Jadi metode yang digunakan ya tentunya nanti anak beberapa metode yang diterapkan, tidak hanya satu metode mungkin yang diterapkannya. Bisa pertama mungkin anak bisa dengan cara melakukan diskusi, kemudian juga nanti ada juga metode anak-anak untuk saling mencari informasi, kemudian juga menantang anak untuk aktif di kelas, kemudian juga anak diberi kesempatan yang bisa berbicara untuk tampil, memberikan menyampaikan hasil dari diskusinya, memberikan kesempatan anak untuk bisa menyalurkan bakatnya masing-masing juga. Luar biasa sekali Ibu ya, dari perbincangan kali ini saya ingin menarik kesimpulan mungkin Ibu ya. Tadi kan Ibu yang diharapkan itu bisa mampu mengakomodir kebutuhan siswa, kemudian meningkatkan minat siswa atau menjadikan pembelajaran PAI ini khususnya Ibu ya, materi pembelajaran yang Ibu ampu dengan juga ingin mencapai tujuan siswa dengan baik. Nah, mungkin itu merupakan sebuah menjadi gambaran juga untuk saya. Mudah-mudahan saya juga bisa memberikan pembelajaran yang menarik seperti yang Ibu harapkan ini, dan kemudian untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini kira-kira
harapannya ya untuk pembelajaran yang penerapan pembelajaran diferensiasi ini, yang pertama mungkin karena kalau khusus di pelajaran PA ini ya, kalau khusus di pelajaran PA itu karena banyak sekali di KD yang harus dituntaskan. Jadi ketika waktunya sangat terbatas, kita dikejar waktu juga ya. Jadi kadang untuk memberikan mengakomodir keberagaman siswa ini sangat terbatas nih waktunya. Waktu ya Bu ya. Oke, ya Ibu terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk berbincang sebelum melakukan kegiatan supervisi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan segala macam tujuan yang Ibu harapkan begitu mungkin untuk siswa Ibu sendiri dan juga khususnya untuk kompetensi yang Ibu miliki juga bisa lebih berkembang lagi dan bisa tercapai untuk tujuannya. Oke Ibu, kalau dilihat dari jadwal supervisi kita Ibu ya, supervisi itu akan dilaksanakan pada hari Kamis. Hari Kamis ya, kelas 9D ya, karena jadwal kelas 9D itu ada di hari Kamis. Oke, baik Ibu. Sampai berjumpa nanti hari Kamis Ibu ya. Iya, ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bisa kembali pembelajaran hari ini. Kita hari ini melanjutkan yang minggu lalu ya, masih membicarakan materinya tentang berolahraga. Sebelum kita melanjutkan, kita awali dulu ada baca doanya dulu ya. Sekaligus ini mungkin ayat yang berhubungan dengan zakat. Kita lihat salah satu dalil yang berhubungan dengan zakat. Sama-sama saja ya. Boleh dibaca, boleh dari awal saja. Kita dari awal saja kita baca. Dan bayarlah zakat. Ini berarti salah satu dalil yang menyatakan kewajiban untuk berzakat. Dan tinggal kita ibu absen dulu ya. Tapi semuanya kayak ibu itu tadi hanya satu orang yang hadirnya ya, kosongnya satu. Siapa yang hadir? Kenapa tadinya? Sakit. Atau kita doakan ya, mudah-mudahan dia ataupun teman kita di lainnya
hadir tentang zakat. Kemarin minggu yang lalu tidak hadir karena ada undangan harus mengikuti rapat undangan dari Basnas. Dihadiri oleh pemerintah, dari PRD juga ada, dari dinas pendidikan juga, dan semua sekolah. Nanti setiap sekolah itu ada yang namanya UPD. UPD apa? Unit Pengumpul Zakat. Jadi panjangan tangan Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional di tiap kota Tasikmalaya. Jadi di setiap sekolah dan instansi ada yang namanya UPD, Unit Pengumpul Zakat. SMP 1 juga sudah kemarin dilatih di SK kan, ada SK-nya supaya kegiatan baik itu zakat maupun infak dan sodako itu ada dasar hukumnya, jadi tidak ilegal. Kalau misalnya setiap hari Jumat itu ada infak, kalian berinfak, maka itu dibenarkan dan dilindungi oleh Basnas ketika misalnya ada yang mempertanyakan. Nah, salah satunya fungsi dari BAS, kalau BAS itu bentukkan pemerintah, tapi kalau BAS lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat itu adanya di instansi swasta. Bisa dibantu. Nah, itu proses pembelajaran hari ini ya nanti akan diakhiri oleh presentasi. Sebelumnya mungkin Ibu akan mengecek apa yang sudah kalian pahami minggu yang lalu berkaitan dengan link yang sudah Ibu kirimkan, bahan ajar tentang zakat yang Ibu lalui. Kemudian kalian juga sudah menyimak, sudah membuat peta konsepnya. Nah, apa yang sudah kalian buat di peta konsep kita cek ya, hanya beberapa orang saja, agak lama karena waktunya juga terbatas, hanya beberapa orang. Apa yang sudah kalian baca minggu yang lalu. Siapa yang mau tampil atau kita undi saja? Undi saja. Berikutnya nanti yang kebagian di depan baru ngambil kartunya. Siapa enggak? Silakan. Minimal jumlah harta yang dikeluarkan. Jadi batas minimal harta yang dikeluarkan zakatnya. Jadi batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak semua zakat, tidak semua harta harus dikeluarkan zakatnya kalau belum mencapai Nisab. Tabel dilanjut yang kedua ya, karena yang kedua kita ambil nomor absen saja. 32. Pertemuan. Masih ada? Masih pertemuan. Masih ada? Masih ada? Kata? Kalau disebut apa? Tinggal.
kelompoknya hanya 750 kilogram harus mengeluarkan zakat. Masa sih dokter yang penghasilannya mungkin puluhan juta tidak mengeluarkan zakat? Karena itu para ilmu fikih, ahli ilmu fikih mengambil kesepakatan bahwa ada yang disebut dengan zakat progres. Dia ada yang disebut dengan zakat progres. Baik, karena kita akan melanjutkan ya. Ada sudah menyiapkan LKPD-nya, kelompoknya. Silakan kita akan buat kelompok. Ini ada 5 kasus. Ada beberapa kasus baik zakat mutlak maupun zakat nah. Di antaranya ini dari ketentuan zakat, kemudian juga mempraktikkannya. Nanti kalian akan mempraktikkannya berkaitan dengan penghitungan zakat dari kasus-kasus yang kalian dapatkan. Oleh karena itu kita langsung ribet ke kelompoknya. Silakan untuk berkelompok. Silakan semuanya berkelompok sesuai dengan dalam hitungan 10.
tadi jawaban dari kelompok 5, wajib tetap harus mengeluarkan zakat karena syarat zakat itu kan zakat itu dikeluarkan pada bagi orang yang hidup pada waktu bulan Ramadan. Waktu zakat itu ada berapa masa? Tiga. Waktu tajir, waktu tajir dari tanggal berapa? Dari awal dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Sedangkan Pak Rudi ini dia hidup dari tanggal 1 sampai tanggal 30, maka wajib mengeluarkan zakat. Tapi nanti yang mengeluarkan zakat itu ambilnya bukan Pak Rudi. Kan Pak Rudi ya sudah? Ya. Jadi siapa yang mengeluarkan zakatnya? Ahli warisnya. Ayahnya, apa ibunya, apa anaknya, atau istrinya. Dia membayarkannya tetap kewajiban ahli waris. Sekarang kita boleh. Ya, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dilanjutkan kelompok berikutnya. 12 tahun, 12 dalam 1 tahun, 12 bulan 1 tahun, minus 180 juta. Kesini kali 2,5 minus 450 juta. Tentang zakat mal dan zakat fitrah menambah wawasan keterampilan kalian untuk bisa menghitung zakat profesi, zakat emas dan zakat lainnya kalian nanti menjadi pengurus zakat. Kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas atensi kalian untuk melaksanakan pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah selalu semangat ya, Bu ya. Iya. Mumpung pagi. Iya, pagi alhamdulillah. Nah, Ibu, minggu sebelum kemarin kan kita sudah melakukan supervisi ya, Bu ya. Nah, dari sebelum supervisi itu juga kita sudah melakukan pra-observasi atau coaching untuk sebelum kita melakukan supervisi. Nah, untuk hari ini kira-kira nih menurut Ibu apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Apa yang kemarin ya, hasil yang kemarin pasti ada banyak catatan-catatan yang perlu masukkan buat tentunya buat saya pribadi. Bagaimana hasil dari supervisi kemarin, yang harus diperbaiki. Kemudian juga hari ini berikutnya juga mungkin kan untuk kedepannya seperti apa dievaluasi kembali gitu ya. Yang saya gambaran saya tentunya apakah ada masukan-masukan untuk perbaikan ke depannya lah. Intinya mah mungkin untuk perbaikan ke depannya ya. Saya mengharapkan itulah, mengharapkan adanya perbaikan secara pribadi buat saya pribadi gitu ya, untuk dalam rangka tugas saya mengajar kelas. Iya Ibu, jadi mungkin tujuan hari ini dapat saya simpulkan adalah untuk melakukan evaluasi ya Ibu ya terhadap hasil dari kegiatan supervisi kemarin Ibu ya. Nah, Ibu kemarin kan mengajar di kelas apa ya Bu ya? 9B. Oh, kelas 9B. Wah, kebetulan itu kelasnya yang saya wali kelas Ibu. Lumayan ya anak-anak anak-anak kelas 9D itu memang super gitu ya Bu ya. Dengan jumlah siswa di kelas itu ya yang agak banyak gitu. Jadi mungkin untuk pengkondisian kelasnya kira-kira bagaimana Ibu? Ya,
memang harus betul-betul disiapkan ya sebelumnya, karena dengan karakter anaknya yang memang berbeda-beda juga, yang beragam di kelas 9D itu, kalau tanpa persiapan rasanya pembelajaran jadi tidak terarah gitu ya. Makanya memang perlu persiapan. Kalau untuk diantaranya ya kelas 9 itu harus disiapkan sebelumnya, harus dipersiapkan sebelum mengajar. Iya. Oh iya Ibu, kalau boleh tahu tujuan dari pembelajaran kemarin itu apa Ibu di kompetensi dasarnya? Yang kemarin itu kan berkaitan dengan zakat ya. Jadi intinya yang ingin tujuan pembelajarannya tentunya anak-anak bisa memahami ketentuan-ketentuan zakat. Kemudian yang kedua juga anak-anak bisa diantaranya menghitung zakat profesi, juga zakat yang mal dan zakat fitrah. Iya. Nah, iya Bu ya. Jadi kemarin itu tujuan pembelajarannya, kalau bisa saya simpulkan, bagaimana anak itu bisa memahami tentang makna zakat ya Bu. Kemudian bagaimana cara menghitung zakat pula. Wah, ini pembelajarannya sangat bermakna sekali ya Bu ya. Itu. Nah, kira-kira Ibu dari kemarin ketika melakukan pembelajaran di kelas, ada nggak yang sesuai dengan percakapan kita waktu pra-observasi yang ingin dikembangkan dari, misalkan tadi dari siswanya ingin memahami tentang makna zakat. Kalau dari Ibu sendiri, apa sebenarnya yang dikembangkan ketika percakapan kemarin? Ya, kemarin itu kan salah satunya bahwa ingin supaya pembelajaran itu anak menjadi lebih menarik ya. Nah, karena kalau pembelajaran PA itu kan salah satu pembelajaran yang memang kadang anak bisa bosan ya, bisa sering merasa bosan, jenuh ketika pembelajaran PAI. Apalagi kalau misalnya ada materi-materi yang sifatnya itu ada abstrak gitu ya kalau PAI itu. Jadi memang perlu juga memahami bagaimana ini materi ini bisa dengan mudah diterima oleh anak. Makanya salah satunya ya tentunya harus dipersiapkan, harus menyiapkan segalanya, mulai dari metode, media, kemudian juga penilaiannya juga, supaya tujuan yang di awal tadi bisa tercapai. Nah, tadi kan betul ya Ibu ya, yang diharapkan dari pembelajaran kemarin bagaimana mengemas pelajaran PA itu menjadi pelajaran yang lebih menarik ya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana kondisi anak-anak di kelas Ibu? Apakah anak-anak bisa memiliki kemampuan yang sama ataukah berbeda Ibu? Dari segi gaya belajarnya kah, atau misalnya dari segi minat dalam belajarnya kah, atau bahkan mungkin dari segi kesiapan belajarnya, apakah semuanya seragam itu? Enggak lah, apalagi di kelas 9 deh itu ya, anak dengan beragam perbedaan latar belakang kemampuan dasar awalnya ya. Waktu di SD-nya juga berkaitan dengan materi PAI itu kadang ada anak yang memang sudah aspek, kalau Al-Quran, kalau di PAI itu kan ada 5 aspek ya. Ada Al-Quran, ada materi akidah, aspek akidah, kemudian ada akhlak, kemudian fikih, dan satu lagi tarikh atau sejarah Islam. Nah, dari kelima aspek ini kan dalam PAI ini jadi dikemas satu pelajaran, jadi pelajaran PAI. Jadi kan 5 aspeknya, 5 aspek PAI. Nah, kadang kan anak-anak beda-beda. Ada yang bisa ngajinya bagus, ada yang bahkan anaknya yang sudah tahfiz juz 30, ada di kelas 9. Ada beberapa anak yang sudah kemampuan tahfiz atau hafalan Qur'annya di juz 30, ada yang sudah menguasai. Nah, tapi juga mereka ada yang lemah ketika dia kemampuan Al-Qur'annya baik, tapi ternyata ada juga yang dalam hal akidah, dalam hal fikihnya, praktek ibadahnya yang kurang paham, kurang memahami. Nah, contohnya kan kalau fikih itu berkaitan dengan ibadah, ada sholat, ada zakat, ada puasa, haji. Nah, berkaitan dengan materi yang kali ini disampaikan berkaitan dengan zakat. Nah, kadang anak kan suka tidak semua anak bisa memahami semua aspek tersebut.
Betul. Jadi kalau bisa disimpulkan, anak-anak itu memiliki keberagaman tersendiri ya Bu ya. Salah satunya mungkin dari segi pemahamannya, ada yang sudah hafal sampai juz 30, juz 30-nya sudah hafal gitu, ada yang masih belum. Bahkan mungkin tadi dikatakan bahwa ada beberapa yang memang belum lancar ya. Ada yang belum lancar juga baca Quran. Nah, kira-kira ada hambatan lain nggak Bu selain yang tadi Ibu sampaikan mengenai kondisi anak di kelas dengan keberagaman tadi? Ada ya, diantaranya juga hambatannya itu diantaranya bahwa motivasi anak itu ternyata berbeda juga ya, motivasi mempelajari mata pelajaran. Karena ada sebagian besar mungkin ada anak yang lebih unggulnya di mata pelajaran eksak, senang pada mata pelajaran eksak. Sehingga pada akhirnya banyak yang ada di antara anak itu yang belajar PAIT jadi males gitu. Ya. Kamu misalnya harus hafalan, harus hafal gitu ya. Tapi memang nggak semua, ada juga kan anak yang memang suka pelajaran PAIT eksak. Jadi ya itulah keberagaman siswa di kelas. Oke, Ibu ya. Ya, jadi tadi dengan keberagaman yang tadi Ibu sebutkan, kemudian dari hambatan-hambatan yang tadi sudah Ibu paparkan juga, saya kemarin itu ada agak sedikit tertarik ya Bu ya. Setiap pelajaran PAI masuk anak-anak itu bisa, kemarin Ibu ya yang ketika waktu supervisi, anak-anak itu bisa semuanya memperhatikan ke depan dengan ada jargonnya tersendiri ketika Ibu menanyakan kabarnya. Nah, kalau misalnya di dalam pembelajaran itu berarti sebagai upaya ya Bu ya, Ibu untuk mengatasi dari hambatan tadi. Kira-kira selain yang membuat jargon di kelas, ada hambatan apa lagi yang ada solusi terhadap hambatan yang Ibu alami? Ya, itu ya untuk mengkondisikan ya, conditioningnya sebelum pembelajaran perlu dilakukan. Menurut saya sangat perlu dilakukan supaya ketika belajar itu anak-anak memang bisa fokus mempelajari pelajaran yang akan dipelajari hari itu. Nah, selain yang tadi, tentunya kalau itu mah ada jargon setiap masuk itu hampir setiap masuk ya ditanyakan supaya anak-anak punya semangat. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu sudah menjadi setiap anak supaya memang anak-anak terfokus itu untuk belajar. Nah, mungkin selain untuk kondisinya seperti tadi, diantaranya juga mengkondisikan kesiapan anak itu secara fisik, tentunya juga harus kondisikannya. Karena fisik itu juga perlu, dimana misalnya kelas coba diperhatikan dulu di bawah ada sampah atau tidak. Kemudian juga kursi kalau tidak lurus, sok diluruskan dulu gitu ya. Nah, itu mungkin salah satunya juga. Atau juga bisa juga dengan ice breaking gitu ya. Di setiap sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak diberikan dulu lah ice breakingnya supaya anak-anak jadi konsentrasi belajar. Nah, tadi Ibu ya ada ice breakingnya supaya anak bisa fokus ataupun dengan jargonnya. Kebetulan kalau untuk ice breaking dan membuat anak fokus di kelas itu merupakan sebuah pembelajaran sosial emosional Ibu. Nah, ini yaitu untuk melatih kesadaran diri siswa, karena kan memang dalam sebuah pembelajaran itu seorang guru itu kan dituntut ya Bu ya untuk bisa membuat anak-anaknya fokus. Bahkan kan terkadang fisiknya ada di mana, tetapi pikirannya kemana-mana. Nah, itu salah satu pentingnya juga untuk membuat fokus anak. Tapi tadi yang sudah Ibu terapkan di kelas sangat luar biasa sekali dengan adanya jargon, kemudian dengan ice breakingnya juga. Nah, Ibu, kalau dengan menerapkan metode pembelajaran yang kemarin Ibu terapkan di kelas, kira-kira kan sebelumnya yang Ibu pikirkan mungkin ketika ada skor dari skor 1 sampai dengan 10 sebelum menerapkan pembelajaran yang menarik, Ibu belum pernah menjawab ya, berapa kira-kira? Waktu itu ya, waktu di awal itu sekitar 65 ya. Nah, kalau kemarin Ibu dengan menerapkan PSE atau pembelajaran sosial emosional ini, kira-kira menjadi berapa Ibu? Siapa anak-anak keberhasilannya ya bisa dilihat dari mungkin dari evaluasi yang sudah dilakukan itu
jadi 85 gitu ya. Jadi ada peningkatan ya, ada peningkatan dari yang tadinya 65 jadi 85. Luar biasa sekali Ibu ya. Saya juga memang melihat kemarin betapa anak-anak itu fokus di kelas dan juga anak-anak bisa ikut andil dalam pembelajaran gitu. Tidak, kalau dilihat pasti tidak ada yang ngantuk sama sekali Ibu dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Nah, kira-kira ketika Ibu menerapkan ice breaking tadi ataupun misalnya menerapkan model pembelajaran ya Bu ya, adakah gangguannya gitu Ibu dalam menerapkan itu ice breaking di kelas? Apakah anak-anaknya bisa fokus semua mengikuti ice breaking atau bagaimana? Tapi kalau 90% nggak bisa mengikuti, tapi memang kalau 100% ya kadang kan ada anak yang memang susah gitu ya, susah membuka diri gitu ya, susah karena memang dia ada mungkin secara emosinya dia punya masalah dan lain-lain. Tapi kalau keberhasilan dengan ice breaking itu ya hampir 90% nggak bisa dilakukan. Ya, 90% membuat anak fokus. Nah, kira-kira Ibu nih yang 10 berarti kan ada sisa 10%-nya lagi. Nah, kira-kira ada nggak upaya lain supaya bisa semuanya full fokus 100% gitu Ibu? Bisa fokus ya? Iya. Ya, mungkin dengan diantaranya ya mungkin dengan pendekatan saja lah, pendekatan ke langsung ya kepada peserta didik. Mungkin dengan menanyakan kabar secara langsung, mungkin ada yang masalahnya bisa dibantu. Kira-kira pernah mengalami itu nggak Bu? Atau misalnya pernah melakukan pendekatan secara individu kepada anak ketika ada anak bermasalah? Pernah melakukan pendekatan ketika anak memang sering tidak fokus atau sering ada anak yang tidak sering keluar masuk kelas gitu ya. Sering masuk sebentar 15 menit permisi kemudian masuk lagi gitu ya. Nah tentunya di jam istirahat lah, di jam istirahat mencoba bisa dengan ketika anak misalnya lagi santai di kantin atau misalnya anak lagi di pinggir lapang lagi nonton, dia lagi ada temannya yang lagi olahraga, atau mungkin bisa saja pada saat jam istirahat. Karena kalau di pelajaran PAI itu kan kadang saya menugaskan anak itu waktu jam istirahat pertama kebetulan misalnya ada setelah jam PAI ada istirahat. Nah jadi istirahat itu saya gunakan sebelum 15 menit sebelum istirahat anak-anak semua ke atas ke masjid untuk melaksanakan sholat duha. Itu tapi walaupun tidak tiap minggu tapi itu adalah dalam 1 bulan karena dalam 1 bulan 2 kali ke masjidnya gitu ya, kondisional sifatnya. Jadi sering itu saya lakukan anak-anak untuk pas istirahat sholat ke masjid. Nah mungkin bisa saja pas saat di masjid itu ada anak-anak yang memang punya keluhan-keluhan tertentu ditanyakan lah. Atau misalnya sering ada anak yang memang melaporkan lah anak justru kadang juga saya dapat laporan ada temuan dari anak-anak bahwa temennya ini punya permasalahan, kadang susah diajak sholat, pas saat sholat zuhur diajak sholat nggak mau sholat. Nah, jadi dengan laporan anak itu kemudian saya gali informasi. Pertama tentunya menggali informasi dari temannya, teman dekatnya, terutama teman satu bangkunya, digalilah informasinya. Setelah itu mungkin proses tahapan berikutnya ya, kalau sudah menggali dari temannya ya bisa langsung mungkin bisa ngobrol sama anaknya permasalahannya seperti kenapa gitu, kenapa nggak mau sholat, kenapa nggak mau ikut sholat berjamaah zuhur. Begitu ya Ibu ya. Memang anak-anak itu ya Bu ya tidak akan semuanya langsung berubah sesuai dengan harapan, tapi ada prosesnya dulu, ada prosesnya terlebih dahulu. Nah kan tadi Ibu terhadap beberapa siswa yang memang tidak taat sepertinya kepada peraturan ataupun misalnya ada siswa yang sedikit melanggar terhadap aturan yang sudah Ibu tetapkan misalnya di kelas. Nah kira-kira menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu sendiri terhadap hukuman ketika ada anak misalnya yang melanggar gitu, ataupun misalnya yang tidak disiplin ketika misalnya Ibu tadi mengajak anak-anak, ayo anak-anak sholat. Nah ini tidak mau, adakah hukuman terhadap anak tersebut atau bagaimana menurut Ibu? Pantas nih untuk dihukum?
dalam pendidikan kan ada punishment, ada reward gitu ya. Tentunya nggak perlu tahu juga rewardnya seperti apa, punishment juga seperti apa. Jadi kan sebelum menerapkan punishment mungkin lihat dulu lah latar belakangnya. Apakah misalnya kalau memang anak ini ada tahapan-tahapan juga ketika memberikan punishment, jadi ada tahapan-tahapan anak untuk mendapatkan hukuman itu tidak langsung diberikan hukuman, tapi ada proses yang harus dijalani dulu. Jadi pertama mungkin kalau saya sendiri kan di awal suka memberikan ada kontrak belajar gitu ya, kalau di awal pembelajaran itu enggak di awal tahun ajaran. Jadi ada kontrak belajar yang harus disampaikan anak. Jadi ketika misalnya nanti saya memberikan hukuman, ya kan sudah disepakati di awal, gitu ya. Di awal sudah kita sepakati bahwa ini perlu kita terapkan nanti kalau misalnya ada anak yang melanggar. Tapi itu juga tidak langsung serta-merta memberikan hukuman kepada anaknya. Mungkin kan kita lihat juga latar belakang anak melakukan kesalahan apa. Nah, Ibu ini sangat menarik sekali ya Bu. Tadi Ibu mengatakan ada yang namanya kontrak belajar Bu. Atau mungkin sekarang Ibu disebut sebagai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, iya. Jadi bagaimana itu Ibu? Dalam misalnya ketika Ibu dalam awal ajaran baru kepada anak-anak supaya membuat kontrak belajar itu bagaimana? Ibu ceritakan. Mungkin bisa diceritakan Ibu supaya sharing gitu pengalaman ketika membuat kontrak belajar bersama anak. Tentunya kan setiap tahun ajaran di pertemuan awal kita pendahuluan dulu ya, tentunya tidak langsung mengajar. Tapi di pertemuan awal ini kita membuat aturan supaya jalannya pembelajaran itu ke depannya tidak ada hambatan ya. Kalau ada hal-hal yang memang kendala bisa ditangani. Kalau di tengah-tengah ada anak yang melanggar, kita bisa ingatkan ada hukumannya yang sudah kita sepakati di awal, ada konsekuensinya. Nah ini penting di awal. Dalam di awal pembelajaran itu kan kita menyampaikan juga teknik penilaian ya, penilaian itu apa saja, bagaimana misalnya konsekuensinya kalau anak tidak mengerjakan tugas ya. Ada kemudian juga selain itu ada aturan-aturan yang disepakati tadi yang perlu disepakati di awal selain penilaian. Kemudian juga ada termasuk juga kesepakatan yang lain lah ya. Bagaimana dalam pelajaran PAI itu kan tidak hanya penilaian aspek akademik saja gitu ya. Jadi kan PAI mah nanti lebih kepada praktek, kemudian akhlak juga. Nah ini perlu disampaikan di awal ke anak-anak. Jadi saya sering menyampaikan ke anak, untuk apa kalian mendapatkan nilai 90, 100 kalau misalnya kalian itu hasil nyontek. Iya. Ini kan perlu ditanamkan dari awal. Disampaikan dari awal bagaimana kalau anak yang dapat nilai 100 nggak mungkin 100 dinilai di rapot kalau itu hasilnya bukan hasil kerja sendiri, tapi misalnya hasil nyontek. Kalau tidak disampaikan di awal, anak nanti protes. Kenapa saya dapat nilai 100 saya di rapot cuma 85? Jadi tidak semua dari awal itu disampaikan di awal. Iya. Jadi ada semacam kesepakatan kelas dulu ya Bu ya. Kita akan belajar seperti apa, kemudian bagaimana konsekuensi ketika melanggarnya. Berarti kalau misalnya ditarik kesimpulan, Ibu memang tidak menyetujui ketika adanya hukuman langsung gitu kepada anak gitu ya. Enggak, kalau secara langsung menghukum menjas anak salah kan itu harus dihindari. Tapi anak perlu disiplin, tetap disiplin harus tetap dilaksanakan. Disiplin harus tetap berjalan. Berarti hukuman itu juga bukan untuk menjatuhkan anak, tapi bentuk disiplin. Kalau ada hukuman, bentuk dari disiplin tadi. Nah, tadi kan sempat Ibu sedikit membahas bahwa ketika ada anak yang melanggar, jadi harus dikonfirmasi dulu ke anaknya ya Bu ya. Ditanyakan dulu ke anaknya kenapa melanggar, siapa tahu ada masalah di belakangnya. Nah, ini juga Ibu memang sejalan dengan yang namanya segitiga restitusi ya Bu ya. Kembali lagi gitu, bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan anak, khususnya anak-anak yang melanggar.
tidak diberikan hukuman secara langsung, tetapi direstitusi dulu gitu Ibu, kalau sekarang itu bahasanya. Tapi betul Ibu sudah menerapkan restitusi itu dengan sangat baik sekali, meskipun memang mungkin gitu ya Ibu baru mendengar atau pernah mendengar Ibu dengan yang namanya restitusi ini? Pernah mendengar, tapi pada prakteknya di lapangan mungkin kalau yang sekarang gitu ya, apakah sama seperti yang saya terapkan? Iya. Saya juga mungkin belum perlu konfirmasi juga mungkin dari Betul Ibu. Nah, kan yang namanya segitiga restitusi itu Ibu ya, ketika mendapati siswa yang melakukan pelanggaran, yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas anak tersebut. Bagaimana anak tersebut tidak merasa ketika dia melakukan pelanggaran tidak merasa terpuruk. Ya, jadi kita harus mengangkat dulu, menstabilkan dulu identitasnya. Seperti halnya yang mungkin, nah kamu itu tidak sendirian. Banyak yang pernah mengalami permasalahan seperti kamu atau yang pernah melanggar seperti kamu. Nah, kemudian selanjutnya setelah distabilkan emosinya, kemudian anak tersebut diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memacu supaya anak tersebut bisa menyadari ya Bu ya, menyadari atas kesalahannya sampai di akhirnya kembali kepada keyakinannya. Nah, sudah Ibu buat, nah berarti Ibu sangat luar biasa sekali. Nah, bahkan kan kalau untuk materi ini, maksudnya untuk pemahaman tentang bagaimana mengatasi siswa dengan cara restitusi tidak dipelajarkan langsung ya Bu ya, tidak ada pelatihan langsung gitu ya, tapi sangat luar biasa ketika Ibu sudah menerapkan yang namanya restitusi ini kepada anak. Itu saya sungguh takjub gitu. Ternyata memang ini sudah sangat ideal sekali diterapkan oleh Ibu di kelas. Alhamdulillah gitu ya, kalau misalnya memang sesuai dengan kurikulum yang sekarang diterapnya yang coba diterapkan oleh pemerintah, kurikulum Merdeka, ternyata apa yang sudah saya lakukan itu sebetulnya sudah menjadi salah satu yang memang ingin disampaikan oleh kementerian ya. Kementerian itu bahwa bagaimana cara menindaklanjuti anak gitu ya. Dan alhamdulillah gitu, kalau memang apa yang saya lakukan ini sejalan dengan apa yang memang diinginkan oleh kementerian gitu. Ya Ibu, alhamdulillah Ibu ya, luar biasa sekali. Nah Ibu, kemudian pada saat proses pembelajaran di kelas itu juga saya tertarik Ibu ya dengan proses diferensiasi atau bagaimana Ibu bisa melayani kebutuhan atau mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam tadi. Salah satunya tadi ada siswa yang memang sudah paham misalnya dengan materi yang sudah dijelaskan dengan jangkat, dan ada juga yang belum. Nah di sini Ibu mengajak siswa untuk yang sudah paham itu maju ke depan ya Bu ya. Nah kemudian menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Nah itu bagaimana Ibu? Ya tentunya kan karena sebagai guru kan harus tahu ya semua siswanya. Jadi semua siswa mana yang anak yang memang di atas, mana anak yang di bawah gitu. Nah, jadi secara kalau saya ngajar itu dari kelas 7 di kelas yang sama itu benar-benar saya tahu persis kemampuan anak, kemampuan si A, si B, si C sampai si Z-nya, jadi tahu kemampuan anak. Nah, jadi ketika saya membuatkan kelompok, saya menempatkan anak kelompok itu tidak ada semua lah. Jadi ada kemampuan anak yang bisanya anak yang paham masalah Al-Qurannya. Ada anak yang bisanya anak yang siap untuk kalau dia membagikan, menyampaikan ke teman-temannya. Kemudian juga jadi di kelompok juga ada anak yang memang bisa presentasi. Jadi kadang saya meratakan dulu. Ada di beberapa kelompok, misalnya dibuat 5 kelompok. Saya tentukan di 5 kelompok itu ada anak-anak yang nantinya anak-anak ini bisa menjadi tutor bagi sebaya. Jadi ada tutor teman-temannya yang di kelompoknya masing-masing. Itu salah satunya lah untuk mengatasi tadi perbedaan ya di antara peserta didik, keberagaman dari peserta didik. Jadi itu mungkin di antaranya lah salah satunya upaya yang saya lakukan. Jadi ketika ada materi yang perlu disampaikan dan anak harus menguasai semuanya,
tentunya akan sangat sulit sekali kalau misalnya semua anak bisa memahami materi itu sekaligus. Tidak akan semua anak bisa memahami semuanya. Nah, kalau mengandalkan gurunya saja yang berbicara, menyampaikan, itu akan sulit tercapai di dalam pembelajaran. Jadi yang salah satunya seperti itu, nanti ada diskusi yang mereka lakukan di kelompoknya masing-masing. Nah, itu diantaranya. Ada siswa yang menjadi tutor sebaya yang bisa sama-sama mengajak teman-temannya memahami semua materi. Nah, oke, bagus sekali Bu ya. Jadi ada yang namanya tutor sebaya. Nah, Ibu, kebetulan juga ini Bu. Dalam proses pembelajaran ada yang dikatakan dengan diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi. Yang namanya pembelajaran diferensiasi itu ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan juga diferensiasi produk. Nah, yang barusan Ibu sebutkan, saya sudah menangkap, berarti Ibu sudah menerapkan proses diferensiasi proses dan juga kontennya. Ibu sangat luar biasa sekali, yang mana tadi dengan membuat anak sebagai tutor sebaya Ibu ya dalam kelompoknya masing-masing, itu menunjukkan adanya diferensiasi pada anak, bahwa anak yang sudah memahami materi A, nah dia bisa menjadi tutor bagi temannya yang belum memahami ya Ibu ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Meskipun tidak mengikuti program guru penggerak, tapi Bu Sri ini ilmunya sudah sangat luar biasa sekali dari segi pemahamannya. Alhamdulillah sudah bisa menerapkan bagaimana pembelajaran sosial emosional kepada anak, dan tentunya juga ini dengan proses diferensiasinya sudah sangat luar biasa sekali Ibu ya. Jadi jadi sudah nampak Ibu ya proses pembelajaran diferensiasinya, yang bahkan mungkin sebelumnya pada waktu pra observasi ya Bu ya, pembelajaran diferensiasi jadi merupakan pembelajaran yang ingin dikembangkan, dicapai oleh Ibu. Nah, kira-kira Ibu dalam menerapkan tadi membuat anak menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya, ada hambatan nggak dalam proses tadi membuat anak menjadi tutor sebaya? Apakah anak-anak yang memang memiliki kemampuan di atas teman-temannya langsung bersedia atau bagaimana ya? Ya tentunya saya kan dari awal suka memberikan memberikan pemahaman kepada anak bahwa kalian itu nggak boleh pintar sendiri. Jadi harus yang pintar asli itu bukan yang bisa dapat nilai 100 tapi nilai orang siswa yang pintar asli itu bagaimana dia bisa memintarkan temannya gitu. Jadi dengan pemahaman yang awal saya sampaikan, jadi insya Allah mudah-mudahan itu tertanam pada anak. Jadi ketika saya memberikan kepercayaan kepada anak untuk menjadi tutor sebaya di kelasnya, anak-anak dengan secara jelas yang menerima nanti tugas itu jadi tutor sebaya. Nah, bagaimana kira Ibu dengan tadi anak-anak yang sudah memang lebih paham tentang materinya gitu. Nah, ini bagaimana tanggapan dari teman-temannya? Apakah lebih menyukai belajar seperti itu Ibu atau seperti apa? Dengan dikelompokkan dan diterangkan kembali oleh temannya, ataupun misalnya anak-anak, Bu saya lebih suka langsung sama Ibu, atau bagaimana? Sebetulnya kadang tergantung juga materinya ya. Kadang anak-anak juga pinginnya misalnya ada materi-materi yang memang dianggap bahwa siswa mungkin akan tidak kalau menyampaikan dari siswa itu kurang pas misalnya. Tapi sebagian kecil mungkin adalah, tapi nggak semuanya. Tapi kebanyakan, mayoritas kan kalau anak-anak itu seringnya merasa lebih enjoy ketika misalnya teman-temannya yang memberikan masukan gitu ya. Jadi dia nggak merasa baru bisa sambil ketawa, bercanda gitu. Beda mungkin dengan gurunya, dia akan merasa kalau langsung dengan gurunya gitu. Nah, betul Ibu. Jadi itu untuk proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Nah, dengan membuat anak berkelompok di kelas juga Ibu, ini sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu. Nah, yang mana pembelajaran sosial emosional ini salah satu keterampilannya adalah keterampilan anak untuk dapat berelasi, artinya berkelompok dengan temannya, kemudian memecahkan sebuah permasalahan. Ya. Nah, kemarin pada waktu Ibu pembelajaran di kelas ada tadi kasus ya Ibu ya, salah. Nah, itu bagaimana Ibu prosesnya? Ya, ini kan berkaitan dengan materi tentang zakat ya.
Jadi saya mencoba karena memang kalau misalnya nggak, anak akan susah memahami bagaimana zakat itu ketika materi itu diberikan dengan misalnya dengan ceramah, dengan disampaikan saja modul gitu ya atau materi tanpa diberikan kasus. Makanya saya mencobanya untuk menerapkan metode ini dengan metode problem solving ya, pemecahan masalah. Jadi ada kasus yang mereka harus pecahkan. Jadi karena ini berkaitan sekali dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata gitu. Iya. Mereka baik bagaimana mereka di lapangan. Contoh misalnya kan dalam masalah zakat fitrah ya. Nah, zakat fitrah ini kalau tanpa ada kasus mungkin anak juga nggak akan bisa memahami, bingung gitu ya kalau tanpa diberikan contoh kasusnya. Jadi akan lebih sangat dipahami oleh siswa ketika misalnya materi ini diberikan dalam bentuk kasus-kasus. Iya. Ya Ibu, kemarin juga saya melihat betapa anak itu sangat antusias ya Ibu ya dengan mengelompokkan anak itu ke dalam beberapa kelompok. Kemudian ada instruksi untuk mengkaji sebuah kasus ya Bu ya. Nah, untuk studi kasus ini Ibu, kemarin saya melihat apakah sumber yang digunakan oleh anak itu sumbernya terpaku dari buku paket atau bagaimana? Oh, tidak ya. Kalau untuk sumber saya memberikan kebebasan kan, memberikan kebebasan kepada anak bahwa sumber itu tidak hanya dari buku. Justru kadang kalau dari buku saja tidak akan luas wawasan anak gitu. Kalau hanya dari buku sumber saja. Maksudnya sumber buku yang dari Kemendikbud itu ya. Sumber buku mah banyak. Tapi kalau yang hanya yang dipegang oleh anak sumber buku dari Kemendikbud saja, ini akan anak tidak akan luas wawasannya. Apalagi dalam masalah fikih gitu ya. Kalau di PAI itu kan tadi yang saya sampaikan tadi bahwa ada aspek fikih ya, salah satunya aspek fikih. Nah, dalam fikih ini kan ibadah. Pasti akan banyak perbedaan. Pasti tidak akan sama memahaminya. Dan fikih itu akan berkembang seiring perkembangan zaman. Jadi harus berkembang gitu pemikiran anak juga. Jadi tidak bisa anak dengan satu mazhab saja memahami satu hukum dalam satu perspektif ya, atau dalam satu mazhab. Makanya anak juga perlu dipahamkan ada beberapa pendapat yang lain. Jadi contoh yang kemarin misalnya apa ya, kemarin masalah apa? Masalah tentang zakat itu ya. Jadi kan nanti ada perbedaan, ada dari menurut pendapat misalnya mazhab Syafi'i seperti ini, kalau misalnya pembagian atau zakat yang paling baik itu waktunya ditunaikan pada waktu kapan ya. Nah, nanti ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i seperti ini, Imam Maliki juga seperti ini ya. Jadi anak-anak bisa diluaskan wawasannya, jadi tidak merasa paling benar bahwa ada Islam memberikan supaya manusia itu beristihad itu mencari yang terbaik, tapi tidak merasa paling baik. Oke, betul Ibu ya. Jadi yang namanya sumber belajar apalagi dalam memahami konteks fikih ya Bu ya, seperti yang tadi Ibu sebutkan, tidak bisa diterima dari hanya satu sumber saja, baik itu kemudian sumber belajarnya maupun sumber pendapatnya gitu ya, pendapat, karena memang dalam Islam itu sendiri kan ada berbagai macam mazhab ya Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, hal ini juga sama Ibu sudah menunjukkan bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi kepada anak gitu, diferensiasi konten dan juga proses. Nah Ibu, jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu terapkan ini, baik itu misalnya dari segi sumber belajar, bagaimana mengelompokkan anak yang tidak berdasarkan kepada kesiapan belajar anak dan juga tingkat pemahaman anak ya Bu ya, ada tantangan tersendiri kayak Ibu ketika menerapkan prinsip pembelajaran ini. Ada ya, tentunya ada tantangan. Apalagi misalnya kalau ini mah contohkan di pelajaran PAI ya, memang di pelajaran PAI itu kan tadi bahwa anak misalnya dengan biasa pemahamannya dengan contoh saja ya, misalnya dalam hal masalah sholat kan anak biasanya ada yang bahwa sholat itu harus pakai usoli, ada juga yang anak tuh sholat itu langsung nggak usah pakai usoli. Nah kalau misalnya kadang anak kan yang biasanya pakai usoli, dia kalau tidak diyakinkan merasa
Iya terus itu ya. Ini kalau sholatnya nggak pakai usoli ini benar atau tidak? Ya? Nah itu kan tantangannya bagi anak yang misalnya sudah tertanam pada dirinya, gitu. Tertanam bahwa sholat itu harus pakai usoli. Nah itu mungkin tantangannya. Jadi harus meyakinkan kepada anak bahwa dalam Islam itu, dalam masalah ibadah itu tidak ada beberapa contoh yang Rasul berikan gitu ya. Ada contoh, Rasul memberikan contoh kadang boleh pakai usoli, ada juga yang memberikan contohnya tidak pakai usoli gitu ya. Kadang suaranya ketika baca Fatihah itu dikeraskan, baca bismillahnya, ada yang disirkan, ada yang dikeraskan gitu ya. Jadi ada contohnya. Nah ini tapi yang susahnya tadi, maksudnya kendalanya di sana itu ketika ada anak yang memang dari keluarganya misalnya dengan pemahaman yang ini yang seperti ini yang harus pakai usoli. Jadi kalau nggak pakai usoli itu nggak sah. Nah, susah memahamkannya mungkin. Tapi harus terus. Tapi pada akhirnya anak-anak juga akan paham gitu ya. Kalau misalnya itu kita berikan secara berulang, tidak hanya sekali saja. Tapi terus disampaikan kepada anak bahwa kita harus memberikan ada toleransi. Toleransi itu bukan hanya kepada antar umat beragama, jadi juga ada toleransi antar umat beragama. Jadi ada toleransi kepada Islam dengan non-Islam, ada juga toleransi dengan sesama umat Islam. Itu contohnya tadi salat tadi. Oh iya betul Bu ya, ada toleransinya. Salah satu hambatannya hambatan mungkinnya atau tantangan bisa saya simpulkan tadi bagaimana pemahaman anak yang awalnya itu memang memiliki pemahaman yang berbeda-beda itu ya, tergantung dengan bagaimana kepercayaan sebelumnya di keluarganya gitu. Jadi ketika memang misalnya sekarang pembelajaran di kelas ini mengharuskan anak-anak itu belajar hal yang berbeda gitu dengan yang kebiasaannya, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dan juga tadi sudah disebutkan bagaimana cara mengatasinya, ya diberikan pemahaman ya Bu ya kepada anak bahwa yang namanya fikih atau memahami ilmu tentang fikih ini pasti ada perbedaan karena dilihat dari beberapa sudut pandang mazhabnya itu sendiri ya Bu ya. Nah Ibu dalam pembelajaran di kelas ada penugasan ya Bu? Penugasan ya, tugas nilai proses. Oh ya ada penugasan ya, tapi mungkin disesuaikan saja lah. Penugasan yang diberikan ke siswa itu disesuaikan dengan materi yang disampaikan gitu ya. Terus juga tidak menugaskan yang memang di luar batas kemampuan siswa, baik itu dari segi waktu, kemudian juga dari kontennya juga. Jadi tidak memberikan tugas yang memang akan membuat anak menjadi berat untuk melaksanakan tugas. Nah, kira-kira contoh penugasan yang diberikan kepada anak misalnya dalam membuat produk ya Bu ya, nah yang Ibu lakukan seperti apa? Ya, kalau saya pernah menugaskan anak membuat produk itu ketika materi halal haram. Sebetulnya ini juga sangat menarik sebetulnya, dan anak-anak sangat antusias juga mengikutinya karena saya memberikan tugas anak untuk melakukan penelitian sederhana. Jadi tugasnya melakukan penelitian sederhana bagaimana misalnya contoh makanan minuman ini. Boleh. Nah, salah satunya ya, contoh yang saya tugaskan ke anak-anak melakukan penelitian seperti biasa dikelompokkan, melakukan penelitian untuk memastikan bahwa makanan minuman yang kita makan ini betul-betul halal. Nah, di halal itu nanti ada beberapa macam, ada halal secara zatnya, ada halal secara memperolehnya, dan satu lagi halal dalam proses. Nah, berkaitan dengan proses itu, berkaitan dengan prosesnya halal atau tidaknya, maka ketika kita makan yang serba instan, sekarang kan banyak makanan banyak instan ya. Nah, jadi gagal Islam itu mengajarkan sebelum makan teliti dulu, pastikan bahwa yang kita makan ini adalah sesuatu yang halal. Nah, ketika misalnya kita mendapatkan makanan yang instan di supermarket, bagaimana caranya kita menentukan bahwa itu benar halal atau tidak? Nah, maka salah satunya nanti ada beberapa. Satu, dilihat komposisinya. Komposisinya itu ada zat yang dihalalkan, yang diharamkan atau tidak. Kalau misalnya halal semua, insya Allah. Kemudian tidak cukup dari sana, lihat juga nanti ada apa? Lihat bahan makanan thayyib, karena dalam Islam itu kan ada halal dan thayyib. Thayyib itu artinya baik. Jadi makanan yang halal belum tentu thayyib gitu. Makanan halal belum tentu
toyib pada makanan yang halal, tapi dia tidak toyib. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika makanan itu dilihat nanti ada bahan tambahan. Saya jadi tugas anak itu untuk melihat bahan tambahannya. Jadi dalam bahan tambahannya apakah bahan tambahan ini ada yang diperbolehkan oleh BPOM atau makanan halal ini zat tambahan ini yang tidak diperbolehkan. Contoh misalnya berwarna untuk baju. Nah itu perlu diteliti, anak harus tahu. Jadi mana saja bahan tambahan yang diperbolehkan oleh BPOM atau yang tidak diperbolehkan. Berikutnya terakhir, lihat juga ada label halal. Kan salah satunya bahwa makanan itu sudah disertifikasi halal, di sana ada label halalnya. Ada label halal kamu di sana? Ada ya halalnya. Ada ya. Nah, ini yang cirinya ada label halalnya. Nah, Kalau gitu Ibu ya. jadi anak-anak dia harus tahu bahwa belum makan tinggal gitu lah. Lihat dulu itu ada label halalnya atau tidak. Kalau misalnya memang tidak tahu apa komposisinya. Nah, itulah salah satu tugas yang saya berikan kepada anak. Kemudian yang menarik juga saya tugaskan ke anak untuk mengupload tugasnya di YouTube gitu ya. Baru nanti saya kirim linknya ke saya gitu. Apakah produknya seperti apa Ibu? Bentuk produk dari misalnya dipresentasikan dalam Presentasikan. Anak-anak nanti mempresentasikan dari itu tadi ya, video yang mereka share. Dibentuk dalam video. Dalam video. Jadi dia dibuatkan dulu bisa di Canva atau di PowerPoint ya. Kemudian nanti dia ekstrak ke video. Nah, ini videonya kirimkan ke link. Nanti ada nilai tambahan kalau paling banyak like-nya. Lihat dari jumlah like-nya Ibu ya ketika nilai tambahan saja. Iya. Apakah satu kelas itu seragam Ibu tugaskan? Ini tugasnya kalau misalnya dilihat produk digital Ibu ya. Ya apakah sama gitu buat seluruh anak di dalam kelas? Nah kan tadi yang di angka TV yang dipilihnya kelas 9D, di kelas 9D tugasnya sama Ibu. Membuat produk yang sama ya. Digital. Ya, kalau yang kebetulan kalau yang kemarin memang saya membuatnya sama, tapi kadang sebetulnya saya juga pernah juga sih kalau menugas berbeda ya. Kalau misalnya di kelas yang lain itu saya menugaskan makanan halal haram itu mereka buat poster gitu. Oh iya. Buat poster tentang makanan halal haram. Iya. Jadi begitu ya Bu ya. Sebenarnya untuk diferensiasi tadi yang sudah Ibu terapkan kan ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan satu lagi diferensiasi produk. Nah Ibu alangkah baiknya gitu ya Bu ya, kalau yang namanya setiap anak kan memiliki kebutuhan, memiliki minat yang berbeda, kemudian tadi memiliki kesiapan belajar yang berbeda, bahkan untuk profil belajarnya itu sendiri berbeda tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Nah lebih baiknya mungkin itu ke depannya ketika memberikan penugasan kepada anak ya Bu ya, adanya kebebasan kepada anak untuk memilih sesuai dengan yang disukainya ya Bu ya. Nah gitu, mungkin sebelumnya memang Ibu pernah ya Bu ya. Iya. Tapi sebetulnya ini juga pertanyaan saya ya, apakah kan mirip Bu Dika kan tadi untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ya, kita mengakomodir perbedaan anak. Tapi sebetulnya walaupun tugas saya sama, misalnya kan tugas saya itu membuat tadinya penelitian yang tadi. Nah tapi kan saya memberikan ke anak itu silakan dibagi tugas. Nanti mereka ada yang senangnya dia punya kemampuan IT-nya, berarti dia bagian IT. Nanti kan ada anak yang misalnya dia kemampuannya dia meneliti gitu ya, teliti orangnya. Nanti dia bagian yang menelitinya, bahan-bahannya dan lain-lain. Nah, apakah itu juga sama? Itu apa yang saya lakukan juga? Apakah diferensiasi itu harus hanya produknya saja yang Produk airnya saja yang berbeda? Tapi kan di proses saya sudah memberikan mengakomodir perbedaan itu. Betul, ya. Nah betul Ibu, sebenarnya itu bisa termasuk juga ke dalam proses diferensiasi. Nah karena hal itu memang di dalam sebuah kelompok ya Bu ya, pasti memiliki tugasnya masing-masing ya. Kalau misalnya jago IT, berarti dia yang membuat presentasinya. Kalau misalnya ada yang punya kenalan dengan tokoh yang lebih paham mungkin dengan komposisi makanan, nah itu kan tugas ya, bisa melakukan wawancara. Nah betul Ibu, itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah proses berdiferensiasi. Nah hanya mungkin ini ditambahkan saja untuk ketika di dalam kelas Ibu ya, mungkin dalam sebuah pembelajaran
Iya, lebih baiknya, angka baiknya gitu ada perbedaan disesuaikan dengan keinginan siswa. Tapi memang yang sudah ibu tadi berikan berdasarkan kepada anak itu juga sudah termasuk ke dalam sebuah proses diferensiasi. Hanya saja mungkin untuk tambahannya perlu ada dituliskan ibu ya, tugas dari satu kelompok A tugasnya sebagai apa, B sebagai apa gitu, supaya anak-anak punya sense tersendiri gitu ya, minat tersendiri terhadap yang ditugaskannya. Nah, aduh sangat luar biasa sekali ini mah, kayak saya yang mendapatkan ilmu yang banyak gitu dengan melakukan wawancara kepada Bu Haji Sri. Oke, nah Ibu tadi bisa saya simpulkan ya Bu ya, beberapa proses inti dalam pembelajaran. Yang pertama dari mulai bagaimana Ibu bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada anak untuk meningkatkan kesadaran dirinya. Salah satunya tadi dengan melakukan ice breaking ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu bisa membuat suasana kelas itu menjadi hangat dengan jargonnya. Ketika ditanya, apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bagaimana dulu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Ya, gitu. Jadi anak-anak jadi lebih semangat ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu dari sekian rentetan pembelajaran dari awal sampai akhir di sini sudah dijelaskan lagi bagaimana hambatannya, kemudian gangguannya seperti apa, serta bagaimana upaya atau solusinya. Kira-kira Ibu, rencana Ibu ke depan untuk apa yang supaya anak-anak kan tadi kalau misalnya dilihat dari skala ya Bu ya sudah mencapai 85% keberhasilan Ibu di kelas gitu ya dalam menerapkan atau mencapai tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan untuk siswanya sendiri ataupun untuk pengembangan Ibu sendiri. Nah, berarti kan sisanya masih 15% nih. Adakah rencana gitu yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya lebih maksimal lagi gitu untuk meningkatkan yang 85% ini? Kalau lihat dari nilai tadi kan, itu kan belum maksimal ya, nilai yang belum maksimal. Itu juga menjadi tantangan buat saya, bagaimana upaya saya untuk meningkatkan pembelajaran ini menjadi lebih berhasil. Ya, di antaranya tadi juga dari masukan Bu Rika tadi bahwa ketika misalnya saya membuat tugas, maka bagaimana mengemas tugas anak itu supaya anak bisa lebih maksimal lagi melakukan tugasnya, kemudian juga hasil akhirnya juga lebih meningkat lagi. Nah, salah satunya juga tadi mungkin kan saya memberikan melakukan diferensiasi tadi ya, bahwa mungkin kalau tadi prosesnya mungkin nanti kedepannya lebih kepada produknya. Nah, tapi kalau misalnya saya lihat Ibu ya dengan penjabaran atau pemaparan materi Ibu di kelas yang melihat bagaimana Ibu cara mengajar, sepertinya kenapa gitu bisa ada anggapan bahwa pembelajaran Ibu tuh baru sampai 85%, bahkan saya merasa perasaan udah lebih dari 85%. Ya. Mungkin gini ya, kalau saya tadi saya menyebutkan ke sana itu kan hanya melihat dari hasil tesnya ya, hasil tes. Nah, tapi kalau dalam melihat proses, saya juga menganggap bahwa keberhasilan proses saya sudah maksimal, ya, sudah lebih maksimal. Tapi ketika saya menyampaikan tadi hanya baru 85, karena itu secara apa ya, bukti fisiknya bahwa anak-anak ketika diberikan soal, ada anak yang memang tidak maksimal. Nah, mungkin kendalanya ketika misalnya kan di sana tadi ada hitungan zakat ya. Nah, ketika menghitungan zakat, ketika diberikan soal yang berbeda dengan yang contoh tadi, jadi anak bingung, jadi rasa iya padahal tadi udah paham. Tapi ketika diberikan dengan soal yang berbeda, jadi anak yang kaget juga gitu. Oke. Jadi kalau secara proses saya menganggap bahwa itu sudah maksimal. Betul Ibu. Jadi kalau misalnya dilihat dari bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah, memang dilihat yang presentasi ini dilihat dari hasil belajar siswanya ya Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak Ibu rencana ke depannya atau aksi apa lagi nih supaya lebih hasil belajar yang dimiliki oleh anak ini bisa lebih meningkat? Apa misalnya bisa dilakukan? Supaya lebih meningkat lagi ya hasil tentunya
Kalau saya pribadi mah, berarti kan saya juga harus banyak belajar nih. Bukan metode itu, bukan hanya yang barusan diterapkan oleh saya saja. Tapi saya juga harus mencoba metode-metode yang lainnya supaya memang anak bisa disesuaikan juga dengan materi yang akan saya ajarkan. Itu metode apa nih yang tepat yang harus saya kembangkan ya dengan materinya ini. Kemudian yang kedua juga mungkin saya akan melakukan supaya anak lebih giat lagi gitu, lebih tertarik lagi untuk belajar di PAI gitu. Untuk lebih bersemangat gitu, lebih bersemangat untuk mempelajari PAI juga gitu. Jadi salah satunya ya dengan terus mendorong anak bahwa pentingnya bahwa mempelajari pelajaran PAI itu menjadi satu kewajiban yang sifatnya individu gitu. Jadi kalau dalam ilmu agama itu, kalau belajar agama itu fardu. Kalau mempelajari semua ilmu agama kena hukumnya fardu, wajib. Tapi kalau mempelajari ilmu PAI itu menjadi fardu ain, bukan lagi fardu kifayah, tapi menjadi fardu ain. Jadi fardu atau kewajiban yang setiap individu harus melakukannya. Kewajiban untuk setiap individu ya Bu ya, bukan fardu kifayah yang bisa diwakilkan oleh orang lain gitu. Sehingga kewajibannya akan punah ketika memang sudah ditunaikan belajar. Maka itu mungkin salah satu yang mendorong motivasi kepada anak untuk mempelajari pelajaran PAI. Nah, tadi bisa disimpulkan ya Bu ya, ada dua rencana hasil bagaimana Ibu bisa menjadi seorang pembelajar lagi ya Bu ya, pembelajar sepanjang hayat ya. Karena belajar itu memang bukan hanya sebagai kewajiban dari siswanya saja, tapi memang guru juga harus terus saja belajar. Seperti saya belajar kepada Ibu, oh ternyata begini ya di kelas itu gitu. Nah, bagaimana cara menerapkan PSE dengan restitusi tadi ketika bisa mendapati pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Kemudian yang kedua tadi solusinya adalah bagaimana mendorong anak itu supaya lebih tertarik lagi belajar agama gitu ya, khususnya karena untuk pembelajaran agama sendiri itu merupakan sebuah fardu ain yang bukan fardu kifayah, yang mana kewajibannya itu tidak akan gugur ketika ditunaikan oleh orang lain. Nah, kira-kira ada selain yang dua ini kan, kalau ini misalnya untuk siswanya ada nggak solusi yang lain atau misalnya rencana yang lain gitu ya akan Ibu lakukan dekat ini gitu kepada siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu di kelas? Ya kalau rencananya kalau saya kan inginnya mungkin dari segi media mungkin ya, dari media pembelajaran mungkin. Jadi membuat media yang memang memudahkan anak untuk memahami materi pelajaran, baik itu media yang secara elektronik gitu ya, menggunakan misalnya tayangan, atau juga mungkin kalau memungkinkan ya membuat media berupa gambar misalnya gitu, supaya anak bisa lebih memahami materi yang akan diajarkan. Contoh misalnya dalam masalah haji kan, kalau haji itu bisa saja lihat ada gambar proses, ada gambar Ka'bah itu nanti ada bentuk ada di nomor Ka'bah ini mana sudut Hajar Aswad, mana misalnya Maqam Ibrahim, nah dan seterusnya. Bisa diimprom, jadi bisa diulang gitu. Jadi dibuat medianya yang memang anak lebih memahami untuk materi tersebut. Ibu, apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah sudah menunjang atau memadai ketika Ibu ingin menerapkan pembelajaran yang tadi berbasis digital? Karena memang kan mau tidak mau ketika misalnya tayangannya materinya adalah haji harus ditayangkan gitu. Bagaimana Ibu dari segi dukungan sarana? Ada dukungan sarana di SMP 1 ya, ada tapi belum maksimal gitu. Ada tapi belum maksimal. Kalau enaknya ya kemarin alhamdulillah kan kita SMP 1 dapat di antara sekolah-sekolah, banyak juga sekolah lain juga yang mendapatkan bantuan TV yang besar itu ya. Nah, kan salah satunya juga disimpan di perpustakaan ya.
Jadi mungkin itu hanya satu yang bisa kita gunakan ya. Hanya satu yang kita bisa gunakan. Mereka juga mungkin pernah yang belajar di sana sama. Jadi hanya satu yang bisa digunakan oleh guru dan siswa. Bagaimana kalau misalnya kan media itu ada di setiap kelas itu akan lebih mudah ya anak menerima pelajaran, akan lebih memudahkan lagi. Kalau seandainya fasilitasnya lebih didukung lagi. Jadi adanya tip yang masa itu lebih ketika kita belajar itu kan anak-anak mudah sekali ya. Kita butuh apa penjelasannya tinggal dibuka, langsung dibuka. Kemarin ketika materi yang terakhir itu kan tentang materi tentang penyembelihan hewan secara mekanik itu ada secara tradisional juga ada secara mekanik. Nah kita anak akan abstrak ketika disebutkan alat penyembelihan yang mekanik. Yang mekanik itu yang seperti apa? Sebetulnya Kak saya juga sudah menugaskan anak untuk membuat bahan presentasi, anak-anak yang presentasi. Nah, ketika misalnya ada anak yang memberikannya pas kebagian yang mekaniknya itu kan kurang jelas, ada pertanyaan juga dari siswa yang lain, maka dengan mudah kita coba silakan dibuka alat penyembelihan hewan secara mekanik, kan terlihat jelas tuh ya. Jadi anak-anak ngomong oh gini ya, bahwa sesuatu yang abstrak itu kan bisa langsung dilihat dengan jelas. Oke Ibu, nah bisa saya simpulkan ya Bu ya, jadi ada beberapa rencana aksi yang mungkin kedepannya akan Ibu lakukan untuk menunjang pembelajaran. Yang pertama bagaimana Ibu bisa belajar lagi untuk metode-metode yang baru ya Bu ya, supaya lebih menarik untuk pembelajarannya. Kemudian mendorong anak lebih mempelajari ilmu agama serta membuat media-media yang dapat memudahkan anak dalam hal belajar. Dan yang terakhir adalah bagaimana memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Nah dari keempat rencana aksi ini yang paling mungkin untuk dilakukan dekat-dekat ini apa itu kira-kira? Ya itu tadi mungkin ya membuat media yang akan lebih memudahkan anak. Oke Ibu, nah kira-kira kapan Ibu? Ada nggak misalnya tentang waktunya nih, saya punya target berapa lama gitu untuk bisa menciptakan sebuah media yang menarik kepada anak? Untuk media misalnya paling yang saya terbayang sekarang mah paling yang mudah, yang ini saja ya yang mungkin saya buatnya dalam media tayangan saja ya, tayangan dari saya juga masih lagi senang mencoba lah mempelajari. Kalau biasanya selama ini menggunakan PowerPoint, sekarang coba dengan Canva. Luar biasa sekali Ibu ya, benar-benar mempelajari sepanjang hayat. Oke Ibu, nah kira-kira kapan Ibu dimulainya? Dimulainya mungkin nanti setelah selesai PTS itu ya, sekarang sedang PTS pembagian LHPKPD nanti di semester 2 insya Allah Ibu ya. Nah ini merupakan suatu bentuk komitmen Ibu ya, bagaimana Ibu ingin sekali membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, tertantang bagi anak juga, dan juga ingin mencapai hasil belajar yang lebih maksimal lagi Ibu ya, kalau dilihat tadi tujuan dari Ibu. Nah kira-kira ada nggak menurut Ibu yang bisa menguatkan komitmen Ibu gitu untuk bisa mencapai target yang Ibu harapkan tadi ketika ingin targetnya adalah ingin mampu membuat media pembelajaran? Nah adakah orang yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini nih? Siapa? Saya kalau Ibu lupa ada yang mengingatkan gitu. Untuk tetap dengan komitmen ya, sebetulnya yang diharapkan mah kalau yang diharapkan tentunya yang diharapkan itu yang paling diharapkan itu dari atasan. Betul. Harapannya harapan tapi belum harapan belum tentu jadi kenyataan. Ya apa Ibu yang banyak harapan. Harapannya itu bahwa pimpinan itu selalu memberi dorongan gitu. Nah, dorongan itu kan bukan hanya perintah, tapi juga setiap perubahan yang ada pada guru itu diapresiasi gitu. Iya, luar biasa sekali Ibu. Nah Ibu, dari pembicaraan kita hari ini kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan gitu? Apakah bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan atau bagaimana? Ya,
dengan pertemuannya alhamdulillah ya, Bu Rika saya bisa sharing, bisa dapat ilmu gitu ya. Ternyata ada beberapa perkembangan seiring dengan perkembangan mungkin ya, ada di kurikulum ini kan ada kurikulum yang baru juga, walaupun saya memang sudah beberapa kali sudah saya lakukan, ternyata memang itu ada di kurikulum yang sekarang ya, tapi tentunya saya harus lebih memahami juga apa istilah-istilah yang tadi ya. Itu membuat saya bahwa ada beberapa istilah-istilah yang perlu saya tahu lebih jauh, diferensiasi, terus tadi emosi sosial nasional ya. Itu mungkin ilmu yang saya dapat. Ya, alhamdulillah Ibu sama-sama kan belajar Ibu ya. Sesi KC ini kan sama-sama sharing bagaimana sih yang sudah Ibu terapkan, kemudian bagaimana apa yang saya tahu juga tentang pembelajaran hari ini. Oke Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maafin Ibu jadi mengganggu waktunya ya Bu. Alhamdulillah sama-sama. Iya. Mungkin untuk sesi coaching kali ini dicukupkan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.